Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidayat, NIM 443190094, kelas 3A Ilmu Perikanan. Nah, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dipermudah dalam segala urusannya. Di pembahasan kali ini, saya ingin membagikan sedikit informasi mengenai proses pemanenan kerang darah dengan nama latin Anadara granosa, penanganan setelah panen, proses transportasi dan ekspor impornya. Kerang darah memiliki ciri tubuh tebal dan mengembung, memiliki bagian yang menyerupai rusuk di bagian cangkang, hidup di dasar perairan pesisir dan salinitas yang relatif rendah. Disebut kerang darah karena binatang dalam anggota suku Archidae ini menghasilkan hemoglobin dalam cairan yang berwarna merah yang dikeluarkannya. Nah, di sini pemanenan kerang darah. Kerang darah dapat dipanen setelah kerang darah berumuran sekitar 6-7 bulan setelah masa pemeliharaan. Pemanenan kerang darah dilakukan menggunakan alat pengaruh yang berukuran besar dan kuat daripada alat pengaruh benih kerang. Nah, pemanenan dilakukan secara hati-hati hingga semua kerang dapat diambil. Saputra 2019. Nah, dan untuk potensi kerang darah sendiri di Indonesia sangat besar karena menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Indonesia pada tahun 2012 yaitu 48.944 ton. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau tahun 2012 menyatakan bahwa Provinsi Riau menghasilkan kerang sebanyak 34.388.500 selama tahun 2012, yang dimana data ini dapat berubah lebih besar lagi. Nah, di sini penanganan setelah panen menurut Saputra 2020, kerang yang telah dipanen dikumpulkan dan dibersihkan dari lumpur atau kotoran. Setelah kerang bersih dimasukkan ke dalam bak atau kontainer yang berisi air laut dan mengalir. Perlakuan ini dilakukan selama 12-24 jam dengan tujuan agar kerang terbebas dari kotoran atau lumpur dan menghindarkan kerang dari kemungkinan tercemar oleh kondisi lingkungan perairan budidaya. Kerang yang telah mendapatkan perlakuan atau yang lebih dikenal dengan sistem depurasi siap dikonsumsi atau dijual. Nah, buat proses transportasinya, di sini ada proses pengemasan terlebih dahulu ya, yang harus dilakukan secepat dan sehigienis mungkin. Wadah kemasan biasa berupa styrofoam yang diberi lapisan plastik kedap air. Daging kerang disusun rapi dan diberi es yang terbungkus, tidak kontak langsung dengan daging kerang. Agar memudahkan ketelusuran produk, maka setiap satu kemasan diberi label yang memuat asal produk, berat kotor setiap kemasan, berat bersih kerang, daerah dan waktu penangkapan, dan dokumen balai karantina ikan setempat. Untuk mengetahui kandungan logam berat kerang yang akan dikirim apa tidak melewati baku mutu pangan yang dipersyaratkan pemerintah. Pada kerang utuh atau bukan hasil olahan, dilakukan transportasi tertutup menggunakan es batu sebagai bahan transportasinya. Sapitri 2015. Nah, di sini kita masuk ke ekspornya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan dan pembatasan ekspor dan impor barang. Dalam uraiannya membahas moluska berkulit maupun tidak hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, moluska diasap, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan, tepung kasar dan pelet dari moluska layak untuk dikonsumsi manusia, kerang dalam keadaan hidup. Nah, itu tadi berdasarkan peraturan menteri dalam uraiannya dengan kode HS-nya itu 0307211000. Di sini juga ada lagi dengan kode Postarit atau HS-nya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Permen KP 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Permen KP 2017 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, di sini tuh ada kode-kode HS-nya 03072110 itu hidup, kode HS-nya itu. Kemudian 030721 itu hidup, segar atau dingin. Kemudian kode HS selanjutnya itu 03072200 itu beku. Dan yang terakhir itu 03072930 itu dikeringkan atau diasinkan atau dalam air garam. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang lebih paham, lebih tahu, bisa sharing di kolom komentar, karena semakin kita sering mendengarkan pendapat orang lain maka kita akan semakin lebih maju. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.